Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Elza Maharani dengan NIM 220114. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum fisika dasar dengan materi osilasi pegas dengan kode F2. Abstrak, pada penelitian tentang osilasi pegas ini dapat dilakukan percobaan dengan simulasi PET dengan panduan agar peserta didik dapat melakukan penelitian dengan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tetapan pegas dan melakukan percobaan ayunan pegas yang diberi beban, serta menentukan kecepatan gravitasi yang mengukur panjang pegas yang terbebani. Kata kunci ada uh, pegas, terus ada konstanta pegas, periode, dan ini gerak gerak osilasi. Pendahuluan, latar belakang, banyak hal yang berkaitan dengan getaran yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik setimbang. Adanya gangguan dari luar menyebabkan terjadinya perubahan. Pada kasus ini, kita menggunakan pegas yang dapat melakukan getaran. Contoh penggunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu penggunaan pegas di kendaraan bermotor. Untuk mengetahui kekuatan pegas tersebut, kita perlu pengukuran. Tujuan praktikum ini yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani dan menentukan percepatan gravitasi dengan menghitung panjang beban yang dibebani. Permasalahan, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani, lalu bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan menghitung panjang pegas yang dibebani. Dasar teori. Jadi oscillasi pegas adalah getaran pada pegas merupakan salah satu contoh gerak harmonik yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik pegas, gaya gesek, dan gaya luar merupakan gaya yang mempengaruhi gerak getaran pada pegas. Nah, sini ada hukum Newton yang dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana. Sini ada rumus F sama dengan M kali A. Terus di sini ada min Kx sama dengan M D atau diferensial atau turunan pangkat 2 X per dt atau turunan terhadap waktu. Jika kita mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang kemudian akan menghasilkan percepatan. Nah, jadi di sini ada persamaannya, yaitu X sama dengan cos omega T ditambah fase. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan 2pi per omega atau 2pi akar M per konstanta. Di sini ada contoh osilasi pegas atau pegas, sini ada beban, lalu di sini ada PR ya, ini titik setimbangnya. Metodologi. Jadi di sini ada flowchart. Jadi flowchart ini adalah gimana atau tuntunan atau urutan cara menggunakan simulasi PET. Bisa dilihat pada gambar. Di sini kita akan pertama-tama membuka literatur pembelajaran, terus kita mulai, terus buka link, habis itu klik flap, lalu tepatkan penggaris ke titik 0, untuk terus mengubah massa, gunakan bilah, geser di bagian atas, atau variasi massa sesuai data yang diberikan dari asisten praktikum, lalu pilih flow, lalu berikan redaman pegas, lalu gantungkan benda, dan sesuai tadi benda yang sudah diatur masanya berapa, terus catat waktu yang dibutuhkan, presentasikan, lalu selesai. Alat yang digunakan di simulasi ini yaitu ada linkpad dan komputer. Prosedur kerja sama seperti flowchart. Jadi pertama-tama buka linkpad projectile motion simulation, klik lab seperti yang dijelaskan pada gambar, kemudian tempatkan penggaris ke titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas, berikan redaman, terus pilih slow dan displacement natural length. Lalu untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas, atur
variasi massa, terus gantungkan benda pada pegas, lalu catat waktu yang diperlukan. Nah, di sini ada pengolahan data. Data yang diberikan itu pada data 1, string constantnya 5, dampingnya non, terus theta atau simpangannya, simpangannya 60 cm. Lalu untuk masanya itu 80 sampai 110 kg dengan penambahan 2. Gravitasinya 9,81 meter per sekon, getarannya itu atau frekuensinya sebanyak 3. Untuk data 2 sama saja yang diubah hanya string konstannya menjadi 6. Analisa data. Nah, di sini saya dapat dari praktikum yang sudah saya lakukan, saya dapatkan data seperti ini. Masanya yang tadi, variasi masanya 80 sampai 110 dengan penambahan 2, 80, 82, dan seterusnya. Terus T yang saya dapatkan atau waktu yang diperlukan dalam 7 kali getaran, itu pada saat masanya 80, getarannya 2,06 second. Dan di sini ada T, yaitu 0,68, terus ada T kuadrat, yang ini 0,686 ini dikuadratin, jadi 0,4705, dan seterusnya. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa semakin besar masanya, semakin besar juga waktu yang dibutuhkan atau semakin lama. Sini lalu ada grafik hubungan antara massa dan waktu, bahwa bisa dilihat bahwa grafiknya ini dia ke atas ya. Sama juga grafik hubungan antara massa dan periode atau waktu, cuma waktunya dipangkatkan, jadi grafiknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu untuk data kedua sama saja, yang diubah hanya string konstannya menjadi 6. Sini masanya tetap, saat string konstannya 6, data yang dibutuhkan itu 1,87 sekon. Berbeda dengan yang di data 1, yaitu saat string konstannya berada di 5, bahwa ada perbedaan waktu ya di sini. Sama saja dihitung seperti tadi. Untuk mendapatkan T ini adalah T dibagi N ya. Jadi 1,87 dibagi 3. Itu maksudnya 0,623. Lalu dikuadratkan jadi seperti itu. Dengan penambahan massanya 2, 80 sampai 100. Lalu di sini ada grafik, ya grafik untuk data kedua, di mana juga menghubungkan data massa dan periode, lalu ada massa dan periode yang dikuadratkan. Terlihat bahwa dia grafiknya naik, ini juga naik. Tutorial menggunakan simulasi PET. Oke, jadi ini adalah contoh atau tutorial bagaimana cara menggunakan simulasi PET. Pertama-tama kita atur displacement dan natural length-nya. Terus itu spring-nya ini kita atur tadi yang kita kasih sama pengolahan data itu spring konstannya jadi 5 di sini, lalu dengan massanya itu 80. Nah ini kita gantungkan di sini. Weng 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 weng. Habis itu di sini penggarisnya sesuaikan di bawah sampai bawah ya. Oke. Lalu kita ambil waktu. Ini kita kasihkan berhenti, lalu simpangan atau panjangnya itu sebesar 60. Oke, kita coba mode slow. Jangan lupa dampingnya kita kasih 0. Oke. Kita coba 3 putaran, 1, 2, 3. Nah, jadi contoh pengambilan datanya seperti ini. Kita catat waktu yang didapatkan, lalu terus seperti itu sampai dengan masanya sebesar 100. Nah, ubah masanya di sini. Itu untuk data pertama. Untuk data kedua kita hanya mengubah string konstannya menjadi 6. Nah, di sini. Nah, untuk masanya sama dari 80 sampai 100. Dah. Segitu aja tutorialnya. Nah, jadi di sini saya mau
tutorial gitu ya, bagaimana cara kita menggunakan simulasi PET. Simulasi PET. Ah, Oke, lanjut. Dari data tersebut, kita disuruh menghitung regresi linear spring konstannya yang 5 dan 6. Maksudnya regresi linear yang di data 1 dan data 2. Seperti praktikum-praktikum sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini ada massa, ada periode kuadrat, lalu ada massa kuadrat, terus di sini ada massa dikali periode kuadrat. Nah, untuk mencari regresi linear, kita menggunakan rumus yang ini. A1 sama dengan ini. Ya, teman-teman bisa lihat di video ini. Ini ya, ini X, ini Y, ini X kuadrat, ini X kali Y. Lalu kita dapatkan ini A1-nya 0,00399. Nah, hal yang terpenting di praktikum operasi pegas ini adalah kita mencari konstanta pegasnya. Untuk mencari konstanta pegasnya, kita menggunakan rumus K sama dengan 4Pi kuadrat per M. M itu bukan massa, tapi gradien. Gradiennya itu diambil dari A1 ini. Kita masukkan 4 dikali 3,14 pangkat 2 dibagi 0,00399. Jadi kita dapat 9.884 Newton per meter. Ya, seperti itu ya. Lalu sama aja untuk regresi linear spring constant 6. Sama juga, ini kita dapatkan M-nya atau satunya itu 0,00355. Kita masukkan ke rumus, dan saya mendapatkan 11.107,04 Newton per meter. Newton per meter. Nah, pembahasan, jadi saya simpulkan aja, saya singkatkan aja bahwa dari praktikum yang telah saya lakukan, dapat lihat bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Jadi intinya di situ ya. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari percobaan yang dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita memahami bahwa hubungan antara pegas dan periode isolasi pegas, yaitu bahwa semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil konstanta yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Lalu semakin besar massa, maka semakin besar periode pegas yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Saran, harus lebih teliti ketika melakukan percobaan, lalu kita pilih atau kita gunakan mode slow agar lebih mudah. Terus sebaiknya lakukan percobaan secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang akurat. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.